Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu pasar tradisional sudah ramai oleh suara tawar-menawar. Di pojok pasar, tampak seorang nenek renta bernama Mbah Sarni, duduk bersila di atas tikar lusuh dengan seikat pisang raja tersusun rapi di depannya. Keringat mengalir di keningnya, meski tubuhnya sudah bungkuk ia tetap berusaha keras mencari nafkah halal. Setiap orang yang lewat disapanya dengan senyum tulus, "Ayo, nak, pisangnya manis, murah, murah," suaranya bergetar tapi penuh kasih. Namun, ketenangan itu mendadak pecah ketika seorang wanita kaya, Bu Ratna, muncul dengan wajah panik. Tangannya meraba jari-jarinya, matanya terbelalak. "Cincinku, cincin emas berlian mahalku hilang," teriaknya kencang. Orang-orang di pasar segera menoleh, beberapa mendekat karena penasaran. Suasana riuh berubah menjadi tegang. Tanpa menimbang perasaan, Bu Ratna menuding Mbah Sarni. "Pasti kamu yang mencurinya. Kau duduk di sini sejak tadi, siapa lagi kalau bukan kamu?" Teriaknya lantang, membuat kerumunan terperangah. Jari telunjuknya gemetar menunjuk tepat ke wajah nenek itu. Beberapa pedagang lain mulai berbisik, ada yang mengangguk seolah percaya begitu saja. Mata-mata tajam menatap Mbah Sarni seakan-akan ia benar-benar pencuri. Mbah Sarni tersentak, tubuhnya bergetar hebat. Dengan suara lirih ia berusaha menjelaskan, "Demi Allah, Bu, saya tidak mengambil apa-apa. Saya hanya jualan pisang, tidak pernah menyentuh barang panjenengan." Namun suaranya tertelan oleh teriakan Bu Ratna yang semakin keras. Air mata menetes di pipi keriputnya, bukan karena takut pada hukuman, tapi karena kehormatannya diinjak-injak di depan banyak orang. Kerumunan makin besar, beberapa orang bahkan mendekat, mencoba memeriksa tikar jualan Mbah Sarni. Hanya ada pisang, kantong plastik, dan timbangan tua. Tetapi fitnah yang terlanjur keluar dari mulut seorang kaya lebih tajam daripada pedang. "Sudah jelas, orang miskin seperti dia pasti tergoda," kata seorang ibu-ibu yang ikut mencibir, tanpa tahu kebenaran. Di tengah suasana mencekam itu, Mbah Sarni hanya bisa menunduk, menggenggam kedua tangannya yang keriput. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu hamba-Mu tidak bersalah. Lindungilah aku dari fitnah ini." Suara hatinya nyaris tak terdengar, tenggelam oleh riuhnya pasar yang kini menatapnya dengan curiga dan hina. Kerumunan di pasar semakin gaduh. Suara-suara sumbang mulai terdengar, sebagian orang mencibir, sebagian lagi menggelengkan kepala tak percaya. Mbah Sarni hanya bisa menahan tangis, tubuhnya yang ringkih bergetar hebat. Saat itulah, seorang pemuda berlari dari kejauhan. Nafasnya terengah, matanya langsung mencari sosok neneknya yang dikerumuni orang. Dialah Andi, cucu yang selama ini menjadi tumpuan harapan Mbah Sarni. "Nek, ada apa ini?" tanya Andi dengan suara keras, mendorong kerumunan untuk membuka jalan. Begitu dilihatnya neneknya duduk menunduk dengan air mata berlinang, hatinya seperti tersayat. Lalu ia menoleh tajam ke arah Bu Ratna yang berdiri angkuh. "Siapa yang berani menuduh nenekku?" Suaranya bergetar, tapi penuh keberanian. Bu Ratna langsung melipat tangan di dada, wajahnya tetap tinggi hati. "Anak muda, nenekmu itu yang mengambil cincinnya. Aku kehilangan saat lewat di sini, siapa lagi kalau bukan dia?" katanya lantang. Kerumunan mengangguk-angguk, sebagian semakin yakin. Namun Andi melangkah maju, berdiri tegak di depan neneknya, seakan menjadi tameng yang kokoh. Dengan mata yang menyala, Andi menahan amarah. "Jangan sembarangan menuduh, Bu. Nenek saya bukan pencuri. Semua orang tahu, ia berjualan di sini puluhan tahun tanpa noda. Kalau memang yakin cincin itu hilang di dekat sini, mari kita buktikan bersama-sama. Jangan hanya menuduh tanpa bukti," teriaknya. Ucapan itu membuat pasar seketika sunyi. Orang-orang mulai saling pandang, ragu pada tuduhan Bu Ratna. Mbah Sarni menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati ia bersyukur, "Ya Allah,
kau kirimkan pelindungku lewat darah dagingku sendiri. Sementara itu, Andi tetap berdiri tegak, menantang pandangan Bu Ratna, siap membela kehormatan neneknya sampai titik darah penghabisan. Suasana pasar kembali memanas. Bu Ratna semakin keras bicara, mencoba menutupi kegugupannya. Kalau bukan nenekmu, siapa lagi? Tidak ada orang lain di dekatku saat cincin itu hilang. Teriaknya. Kerumunan lagi-lagi bergemuruh, ada yang masih menuduh, ada pula yang mulai merasa ragu. Andi menggenggam tangan neneknya erat, berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri terbakar amarah. Tiba-tiba, seorang bocah lelaki berlari tergopoh-gopoh dari arah toko kain. Nafasnya tersengal, namun tangannya menggenggam sesuatu yang berkilau. Bu, ini cincin ibu. Saya menemukannya di tanah, dekat pintu toko sebelah, ucapnya polos sambil menyerahkan cincin itu. Semua orang tercengang, mata-mata terbelalak menatap bukti yang tak terbantahkan. Kerumunan yang tadi mencibir Mbah Sarni kini berubah menjadi bisikan-bisikan penyesalan. Astaga, jadi nenek itu tidak bersalah, kata seorang pedagang. Kita sudah keterlaluan, timpal yang lain. Sementara itu, Bu Ratna membeku di tempatnya. Wajahnya memerah menahan malu. Tangannya gemetar saat menerima kembali cincin yang sempat hilang itu. Andi menatap wanita kaya itu dengan sorot mata tajam. Lihatlah, Bu, tuduhan Anda hanyalah fitnah. Nenek saya sudah Anda rendahkan, kehormatannya hampir hancur hanya karena kesombongan dan prasangka buruk. Apakah Anda tidak merasa bersalah? Katanya lantang. Suasana pasar hening. Semua orang menunggu reaksi Bu Ratna. Mbah Sarni yang sejak tadi menangis, kini hanya bisa mengusap air matanya. Dengan suara lirih ia berkata, saya sudah memaafkan, Nak. Biar Allah yang membalas. Namun Andi tak bisa menahan perasaannya, ia bertekad memberi pelajaran agar neneknya tidak diremehkan lagi. Tatapannya pada Bu Ratna penuh keberanian, tanda bahwa kisah ini belum selesai. Kerumunan pasar masih hening setelah kebenaran terbongkar. Bu Ratna menunduk, wajahnya pucat, genggaman pada cincin itu erat seakan ingin menelan rasa malu. Namun Andi tidak tinggal diam. Ia berdiri tegap di tengah orang banyak, suaranya lantang, hari ini, semua orang melihat sendiri bagaimana fitnah bisa menghancurkan kehormatan seorang yang tidak bersalah. Nenek saya hampir kehilangan martabatnya, hanya karena satu kata, tuduhan. Beberapa orang mengangguk pelan, mata mereka tertuju pada Mbah Sarni yang duduk gemetar dengan air mata masih mengalir. Andi melanjutkan, kalau bukan karena anak kecil ini menemukan cincin, mungkin nama nenek saya akan terus tercoreng. Dan lebih parah lagi, orang-orang akan percaya kebohongan hanya karena diucapkan oleh orang yang punya harta dan kuasa. Ucapannya menggema, menusuk hati banyak orang. Bu Ratna mencoba bersuara, aku tidak bermaksud, tapi lidahnya keluh, suaranya tercekat. Semua mata menatapnya penuh kecewa. Andi menoleh tajam kepadanya, lalu berkata, Bu, harta dan kemewahan tidak menjadikan seseorang mulia. Justru kejujuran dan kerendahan hatilah yang menentukan nilai manusia. Hari ini, biar semua orang tahu, nenek saya yang sederhana jauh lebih terhormat daripada seorang kaya yang penuh prasangka. Riuh tepuk tangan spontan terdengar dari kerumunan. Beberapa pedagang berteriak, hidup Mbah Sarni. Hidup kejujuran. Suasana pasar yang tadinya mencekam kini berubah menjadi dukungan. Air mata, haru jatuh di pipi Mbah Sarni, ia menatap cucunya dengan bangga. Andi, kau bukan hanya cucuku, kau juga pelindungku, bisiknya pelan. Sementara itu, Bu Ratna tak bisa berbuat apa-apa selain menunduk semakin dalam, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Ia sadar bahwa hari itu harga dirinya runtuh di depan orang banyak, bukan karena cincin yang hilang, melainkan karena kesombongan dan kebohongannya sendiri. Dan Andi tahu, inilah balasan yang paling adil, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebenaran yang menusuk lebih tajam dari pedang. Pasar perlahan kembali tenang, namun suasana hati orang-orang masih dipenuhi rasa haru. Mereka menatap Mbah Sarni bukan lagi sebagai nenek renta penjual pisang, melainkan sosok yang menjadi korban ketidakadilan.
Andi berdiri di sampingnya, tegap seperti perisai, membuat orang-orang kagum akan keberaniannya. Beberapa pedagang bahkan mendekat, menyalami Mbah Sarni sambil meminta maaf karena sempat termakan prasangka. Mbah Sarni mengusap matanya yang basah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, anak-anakku. Jangan pernah lagi menuduh tanpa bukti. Fitnah itu bisa membunuh hati orang yang tak bersalah. Semoga kalian semua belajar dari apa yang terjadi hari ini." Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk relung hati setiap orang yang mendengarnya. Bu Ratna yang masih menunduk akhirnya angkat bicara, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Saya minta maaf, Mbah. Saya sudah salah. Saya terlalu cepat menuduh." Wajahnya merah padam, menahan rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Namun Mbah Sarni hanya tersenyum getir. "Saya sudah memaafkan, Bu. Semoga Allah melembutkan hati kita semua." Jawaban itu membuat kerumunan menghela napas lega. Andi menatap neneknya dengan penuh hormat. "Nenek, kau benar-benar berhati mulia. Padahal nenek difitnah, tapi masih sanggup memberi maaf. Aku bangga padamu," katanya dengan suara bergetar. Ia menggenggam tangan neneknya erat-erat, seakan berjanji tidak akan pernah membiarkan orang meremehkan atau menyakiti neneknya lagi. Langkah demi langkah, Mbah Sarni dan Andi meninggalkan kerumunan yang masih terpaku. Namun sebelum pergi, Mbah Sarni menengadahkan tangan, berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hati hamba-Mu. Ampuni mereka yang pernah menyakiti kami, dan lindungilah kami dari keburukan dunia. Jadikan kami hamba-Mu yang sabar dan tabah." Doa itu menjadi penutup yang membuat suasana pasar terasa hikmat. Semua orang terdiam, menunduk, dan dalam hati masing-masing berjanji untuk tidak lagi menilai seseorang hanya dari rupa dan harta. Setelah kejadian itu, nama Mbah Sarni semakin harum di pasar. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini menaruh hormat. Mereka menyadari bahwa seorang nenek renta penjual pisang bisa lebih mulia daripada orang kaya yang sombong. Namun bagi Mbah Sarni, semua sanjungan itu tak ada artinya. Baginya, yang paling penting adalah kehormatan yang dijaga oleh cucunya, Andi, dengan keberanian dan ketegasannya. Andi pun semakin dikenal sebagai pemuda pemberani dan jujur. Banyak orang tua di pasar yang berbisik kagum, beruntung sekali Mbah Sarni memiliki cucu seperti dia. Tegas membela, tapi tetap sopan. Andi sendiri tak pernah merasa besar kepala. Ia hanya menganggap bahwa yang ia lakukan adalah kewajiban seorang cucu terhadap nenek yang telah membesarkannya dengan penuh kasih. Bu Ratna, di sisi lain, tidak pernah bisa melupakan rasa malu itu. Setiap kali melewati pasar, ia merasa tatapan orang-orang menusuk jiwanya. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai belajar rendah hati. Ia sadar bahwa kesombongan dan prasangka buruk telah menjatuhkan dirinya sendiri. Meski berat, ia mencoba merubah sikap, berharap kesalahan itu bisa menjadi titik balik dalam hidupnya. Mbah Sarni sering kali menatap langit sore sambil tersenyum. "Fitnah memang menyakitkan," gumamnya, "tapi lihatlah, Allah tidak pernah tidur. Kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri." Ucapan itu selalu ia ulang pada cucunya, agar Andi mengerti bahwa sabar dan doa jauh lebih kuat daripada balas dendam. Dan di akhir kisah ini, Mbah Sarni pun menutup matanya sejenak, berdoa dengan khusyuk, "Ya Allah, terima kasih Engkau menjaga nama baik hamba-Mu. Terima kasih Engkau kirimkan cucu yang menjadi pelindungku. Ampuni orang-orang yang pernah menzalimi, dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada semua yang menyaksikan kisah ini." Doa itu seolah bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kita semua yang mendengarkan, agar senantiasa terhindar dari fitnah dan tetap menjaga hati dengan kebenaran. Malam itu, setelah semua keramaian mereda, Andi duduk di samping neneknya di teras rumah sederhana mereka. Angin malam berhembus lembut, membawa keheningan setelah hari yang penuh guncangan. Mbah Sarni memandang cucunya dengan tatapan penuh kasih, sementara Andi menunduk, masih menahan gejolak emosi atas apa yang terjadi di pasar. "Nek," katanya lirih, "aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain merendahkanmu lagi." Mbah Sarni tersenyum tipis,
meski matanya masih menyisakan guratan lelah. Andi, cucuku, dunia ini penuh ujian. Tidak semua orang bisa melihat kebenaran dengan cepat. Tapi ingatlah, kita tidak boleh menaruh dendam. Cukuplah kita serahkan segalanya kepada Allah. Suaranya lembut, namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Kata-kata itu seakan meredam amarah Andi, meski hatinya tetap bergejolak. Andi menggenggam tangan keriput neneknya, merasakan betapa rapuh namun berharganya sosok itu. Aku tahu, Nek, tapi melihatmu difitnah begitu, rasanya hatiku hancur. Mereka menginjak harga dirimu, padahal engkau orang yang paling jujur di dunia ini. Suaranya pecah, dan sebutir air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Mbah Sarni mengelus kepala cucunya dengan penuh kasih. Jangan menangis, Nak. Justru hari ini nenek merasa bangga. Karena aku melihat cucuku berani berdiri di depan orang banyak, membela kebenaran tanpa takut siapapun lawannya. Itu artinya, ilmu hidup yang nenek ajarkan tidak sia-sia. Senyum tulusnya menenangkan hati Andi. Di langit malam, bintang-bintang berkelip seakan menjadi saksi janji seorang cucu kepada neneknya. Andi bertekad dalam hati, ia tidak hanya akan menjaga neneknya dari fitnah, tapi juga akan menjaga nama baik keluarga mereka dengan keberanian dan kejujuran. Malam itu, doa dan janji bersatu dalam keheningan, menjadi titik awal perjalanan hidup yang lebih berarti bagi mereka berdua. Hari-hari setelah kejadian di pasar, hidup Mbah Sarni kembali normal. Ia tetap menjajakan pisangnya dengan senyum tulus, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun sesungguhnya, ada perubahan besar di balik itu semua, orang-orang kini lebih menghormatinya. Tidak sedikit yang sengaja membeli pisangnya meski tidak butuh, sekadar untuk menebus rasa bersalah. Bagi Mbah Sarni, semua itu bukan harta, melainkan pengingat bahwa Allah selalu menjaga orang yang terzalimi. Sementara itu, Andi semakin sering menemani neneknya berjualan. Ia memperhatikan dengan mata tajam setiap orang yang datang, seakan bertekad tak akan membiarkan siapapun berlaku semena-mena lagi. Nek, mulai sekarang biar aku yang mengangkat pisang-pisang itu, biar aku yang melayani pembeli. Kau cukup duduk dan tersenyum saja, katanya suatu pagi, membuat hati Mbah Sarni terenyuh. Namun ujian tidak berhenti sampai di situ. Suatu siang, datanglah seorang pedagang baru, lelaki berwajah licik yang iri melihat banyak orang berbondong-bondong membeli pisang Mbah Sarni. Dengan suara keras ia berkata, "Hati-hati belanja di sini. Bukankah ini nenek yang pernah dituduh mencuri cincin? Jangan-jangan benar, hanya tidak ketahuan saja." Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam, suasana pasar mendadak tegang. Andi langsung berdiri tegak, darah mudanya bergolak. "Cukup," teriaknya lantang, membuat semua orang menoleh. "Jangan coba-coba mengulang fitnah yang sudah terbukti salah. Kalau kau iri, juallah daganganmu dengan jujur, bukan dengan menjelekkan orang lain." Tatapan Andi tajam menusuk lelaki itu. Kerumunan pun bergemuruh, kali ini membela Mbah Sarni. "Benar, jangan fitnah lagi. Semua orang tahu nenek ini suci hatinya," teriak mereka. Mbah Sarni meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena haru. Ia melihat sendiri bagaimana cucunya kini benar-benar menjadi tameng kehormatannya. "Andi, cucuku, kau sudah menepati janjimu," bisiknya lirih. Hari itu, di tengah hiruk-pikuk pasar, fitnah sekali lagi datang menguji, tapi keberanian dan kebenaran tetap berdiri kokoh, menegakkan kehormatan seorang nenek penjual pisang. Sejak hari itu, nama Andi mulai bergema di pasar. Para pedagang memandangnya bukan hanya sebagai cucu Mbah Sarni, tetapi juga sebagai pemuda yang berani berdiri membela kebenaran. Setiap kali ia lewat, orang-orang menyapanya dengan senyum dan anggukan hormat. "Itu dia pemuda pemberani, andai semua anak muda seperti dia," bisik seorang bapak pedagang kain. Ucapan itu terdengar di telinga banyak orang, dan perlahan-lahan nama Andi menjadi buah bibir. Namun ketenaran itu tidak membuat Andi jumawa. Ia tetap setia duduk di samping neneknya, membantu menimbang pisang, membungkus, dan menyapa pembeli. "Aku tidak ingin dikenal karena keberanian saja, Nek. Aku ingin orang-orang tahu bahwa cucu Mbah Sarni juga bisa jadi orang berguna,
katanya sambil tersenyum. Mbah Sarni menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca, hatinya dipenuhi rasa syukur. Di balik itu semua, tidak sedikit orang yang merasa iri. Pedagang baru yang pernah memfitnah Mbah Sarni diam-diam menyimpan dendam, merasa harga dirinya hancur karena teguran Andi di depan orang banyak. Malam-malam ia bergumam sendiri, suatu saat aku akan membalasnya. Kita lihat seberapa lama mereka bisa tetap mulia. Kebencian pun mulai bersemi di hatinya, menyiapkan ujian baru yang lebih berat. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, beberapa orang menghampiri Andi. Mereka adalah para pemuda setempat yang kagum pada sikapnya. "Andi, kami ingin kau jadi contoh bagi kami. Ajarilah kami bagaimana membela orang kecil, bagaimana melawan fitnah dengan keberanian," kata salah satu dari mereka. Andi terdiam, hatinya bergetar. Ia tak pernah menyangka keberaniannya membela neneknya bisa menjadi inspirasi. Mbah Sarni yang mendengar itu hanya bisa tersenyum, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, ternyata dari sebuah fitnah engkau menumbuhkan kebaikan. Cucuku kini menjadi cahaya bagi orang lain." Malam itu, bintang-bintang berkelip seakan mengamini, bahwa perjalanan Andi dan neneknya masih panjang, penuh ujian, tetapi juga penuh berkah. Di balik ramainya pasar yang kini semakin menghormati Mbah Sarni dan Andi, diam-diam ada hati yang diliputi dengki. Pedagang baru bernama Jamal, yang pernah mempermalukan dirinya karena teguran Andi, merasa harga dirinya diinjak-injak. Semua orang memujinya, semua orang membelanya. Sementara aku dipandang hina. "Tidak bisa, aku harus menjatuhkan mereka, apapun caranya," bisiknya penuh amarah di malam sunyi. Hari-hari berikutnya, Jamal mulai menyusun rencana busuk. Ia sengaja menyebarkan desas-desus bahwa Andi hanya mencari nama lewat neneknya. Andi itu bukan pahlawan, dia hanya ingin dipuji. "Lihat saja nanti, dia akan memanfaatkan neneknya untuk keuntungan sendiri," ucapnya kepada para pembeli dengan suara berbisik namun sengaja terdengar. Desas-desus itu mulai membuat beberapa orang ragu, meski banyak yang masih setia percaya pada ketulusan Andi. Suatu ketika, Jamal bahkan menyembunyikan beberapa barang dagangan orang lain, lalu menyebar isu bahwa pencurinya adalah Andi. "Hati-hati, jangan sampai tertipu wajah manis. Bisa saja di balik keberaniannya, ada kelicikan," katanya penuh licik. Beberapa orang sempat termakan omongan itu, dan pandangan mereka terhadap Andi mulai berubah, meski samar. Fitnah itu perlahan merambat seperti racun. Andi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pembeli yang biasanya ramah kini mulai dingin. Ia bertanya-tanya, "Apa salahku? Mengapa mereka berubah sikap?" Namun Mbah Sarni, dengan kebijaksanaan seorang nenek, menepuk tangannya. "Cucuku, jangan khawatir. Fitnah itu seperti asap. Awalnya menyesakkan, tapi lama-lama hilang ditiup angin. Yang penting, kita tetap lurus di jalan yang benar." Kata-kata itu menenangkan hatinya, meski ia tahu badai baru sedang mengintai. Di balik semua itu, Jamal semakin bertekad. Ia tahu fitnah yang ia tebarkan mulai menancap di hati sebagian orang. Dengan senyum licik ia berujar pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan. Aku akan pastikan nenek renta itu dan cucunya tidak lagi disanjung. Mereka harus jatuh." Namun ia tidak pernah tahu, bahwa kebenaran selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Hari itu pasar lebih ramai dari biasanya. Namun di tengah keramaian, kabar miring tentang Andi semakin menyebar. Katanya, ada pedagang kehilangan uang semalam. "Jangan-jangan Andi pelakunya," bisik seorang wanita pada temannya. Bisikan itu cepat menular, seperti api yang menjalar di tumpukan jerami kering. Andi yang datang dengan wajah cerah, tak menyangka disambut dengan tatapan curiga dari sebagian pedagang. Jamal, yang menjadi dalang dari semua ini, sengaja memperkeruh keadaan. Dengan nada pura-pura prihatin, ia berkata lantang, "Aku tidak menuduh siapa-siapa, tapi coba pikir, siapa yang paling dekat dengan kejadian itu? Siapa lagi kalau bukan pemuda yang sok jadi pahlawan?" Kata-katanya seperti racun yang menetes di telinga orang banyak, membuat sebagian yang lemah iman mulai mengangguk setuju. Andi terdiam mendengar semua tuduhan itu.
Dadanya sesak, matanya panas menahan air mata. Ia menoleh pada neneknya yang duduk di tikar dengan wajah sabar namun penuh kekhawatiran. "Nek, sampai kapan kita harus diam?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Sarni menatap cucunya lembut, lalu berkata, "Diam bukan berarti kalah, nak. Kadang, kesabaran adalah senjata yang lebih tajam daripada kemarahan." Namun kali ini, Andi tahu fitnah itu sudah keterlaluan. Ia berdiri tegak di tengah pasar, suaranya lantang menggema. "Cukup, jangan lagi menuduh tanpa bukti. Jika ada yang menuduh aku pencuri, maka buktikan di depan semua orang. Aku tidak takut, karena aku tahu kebenaran akan selalu berpihak pada yang benar." Ucapannya membuat suasana pasar mendadak hening. Semua orang menoleh, menunggu apa yang akan terjadi. Jamal tersenyum miring, merasa kemenangannya sudah dekat. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Baiklah, Andi. Kau sendiri yang menantang. Aku akan pastikan semua orang percaya kau bersalah." Tapi tanpa ia sadari, langkahnya semakin dekat menuju kehancuran, karena kebenaran yang ia coba kubur mulai mencari jalan untuk bangkit ke permukaan. Kerumunan pasar semakin padat. Semua mata tertuju pada Andi yang berdiri dengan wajah berani, dan Jamal yang menyeringai penuh keyakinan. "Kalau begitu," ujar Jamal sambil mengangkat suara, "aku akan buktikan. Tadi pagi, ada dompet pedagang hilang. Mari kita periksa barang-barang Andi. Jika ia benar jujur, pasti tidak ada yang ditemukan." Sorak-sorai kecil terdengar, sebagian orang mulai mendesak. Andi menatap Jamal dengan sorot mata tajam, lalu berkata lantang, "Silakan. Periksa barang bawaanku, bahkan periksa tubuhku jika perlu. Aku tidak pernah takut pada kebenaran." Ia meletakkan keranjang pisang, dan membukanya di hadapan semua orang. Satu persatu buah pisang diangkat, bahkan bajunya pun ia kibaskan agar semua orang bisa melihat jelas. Tak ada satupun barang mencurigakan di sana. Saat suasana hening dan orang-orang mulai bimbang, tiba-tiba terdengar suara seorang anak kecil. "Pak, dompetnya ada di bawah meja dagangan Pak Jamal." Anak itu menunjuk dengan polos. Semua mata langsung beralih pada meja Jamal. Seorang pedagang tua segera memeriksa, dan benar saja, dompet yang hilang itu terselip rapi di balik kain lapak Jamal. Suasana pasar pun gempar seketika. Wajah Jamal pucat pasi. Ia tergagap, bukan aku. Seseorang pasti menjebakku." Namun kata-katanya tak lagi dipercaya. Orang-orang mulai bersuara lantang, "Kau yang menuduh tanpa bukti. Sekarang terbukti siapa yang sebenarnya licik." Suasana pasar yang tadi ragu pada Andi, kini berubah menjadi kemarahan yang diarahkan pada Jamal. Andi menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tegas namun bergetar oleh emosi, "Inilah akibat dari fitnah. Kau bisa menuduh orang lain, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Ia menoleh pada Mbah Sarni yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh bangga. Pasar pun mendadak riuh dengan sorakan dukungan, menandai awal dari kejatuhan Jamal dan kemenangan kebenaran. Wajah Jamal semakin pucat ketika warga pasar berbondong-bondong mengerumuninya. Suara cemoohan terdengar dari segala arah. "Dasar pemfitnah, kau hampir membuat nenek dan cucunya hancur," seru seorang ibu penjual sayur. "Kalau saja dompet itu tidak ditemukan, mungkin Andi sudah dicap pencuri seumur hidupnya." Sambung yang lain. Jamal hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap mata orang-orang yang kini penuh amarah. Andi melangkah ke depan, menahan emosi yang bergolak di dadanya. Ia menatap Jamal dengan tatapan yang menusuk, namun kata-katanya tetap tenang. "Aku bisa saja membalas dengan kemarahan, tapi itu hanya membuatku sama sepertimu. Aku memilih membiarkan warga yang memutuskan, karena pasar ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua." Suasana hening sejenak, semua menunggu keputusan bersama. Seorang pedagang tua yang dihormati akhirnya bersuara, "Jamal, perbuatanmu bukan hanya mencoreng nama Andi, tapi juga merusak kepercayaan di pasar ini. Kami tidak bisa membiarkanmu berjualan di sini lagi. Mulai hari ini, kau harus meninggalkan pasar ini." Suara itu disambut gemuruh setuju dari warga, sebuah keputusan bulat tanpa ada yang membela Jamal.
Jamal berusaha membela diri, air matanya mulai jatuh. Ampunilah aku hanya iri pada mereka. Tapi kata-kata itu sudah terlambat. Ia pun dipaksa mengemasi barang dagangannya, langkahnya gontai meninggalkan pasar dengan kepala tertunduk. Tak ada lagi yang memandangnya dengan hormat, hanya tatapan kecewa dan jijik yang mengiringinya. Mbah Sarni menggenggam tangan Andi erat, air matanya menetes karena haru. Nak, kau telah membuktikan bahwa kesabaran dan keberanian selalu menang melawan fitnah. Andi mengangguk, menatap warga yang kini bersorak mendukung mereka. Hari itu, pasar bukan hanya menyaksikan jatuhnya seorang pemfitnah, tapi juga lahirnya sebuah pelajaran berharga, kebenaran, walau sempat terbenam, akan selalu bersinar kembali. Setelah kepergian Jamal, suasana pasar kembali tenang. Namun, ketenangan kali ini berbeda, lebih hangat, lebih penuh rasa kekeluargaan. Orang-orang berbondong-bondong menghampiri Andi dan Mbah Sarni. Maafkan kami yang sempat ragu, ujar seorang pedagang sambil menunduk. Kalian telah memberi teladan tentang kesabaran. Andi hanya tersenyum tipis, sementara Mbah Sarni menepuk pundak pedagang itu dengan lembut, menandakan bahwa hati mereka selalu lapang untuk memaafkan. Sejak hari itu, dagangan pisang Mbah Sarni laris manis. Bukan karena iba, melainkan karena orang-orang benar-benar menghargai ketulusan nenek tua itu dan keberanian cucunya. Setiap pembeli yang datang seakan ingin mengambil sedikit bagian dari semangat yang mereka pancarkan. Pasar yang dahulu sering dihiasi intrik kini berubah menjadi tempat yang lebih damai, berkat satu peristiwa yang membuka mata semua orang. Andi berdiri di samping neneknya, menatap hiruk-pikuk pasar dengan dada lapang. Nek, katanya pelan, aku belajar satu hal hari ini. Bahwa fitnah memang menyakitkan, tapi selama kita tetap teguh pada kebenaran, pada akhirnya kita tidak pernah benar-benar kalah. Mbah Sarni mengangguk, senyum lembutnya meneteskan air mata haru. Benar, Nak, fitnah itu gelap, tapi kebenaran adalah cahaya yang selalu mengalahkannya. Di tengah keramaian, seorang anak kecil mendekat sambil membawa sebungkus pisang. Bah, aku ingin beli pisang, tapi lebih dari itu, aku ingin jadi sekuat Andi kalau besar nanti. Kalimat polos itu membuat mata Mbah Sarni dan Andi berkaca-kaca. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka tidak hanya membersihkan nama, tetapi juga menanamkan nilai untuk generasi berikutnya. Hari itu, pasar menjadi saksi bahwa meski kebohongan bisa berlari cepat, kebenaran akan selalu menyusul dan menang pada akhirnya. Andi menggenggam tangan neneknya erat, berjalan pulang dengan hati penuh syukur. Di langit sore, cahaya matahari menembus awan tipis, seolah menegaskan bahwa kebenaran, sekuat apapun ditutupi, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Kisah Mbah Sarni dan Andi akhirnya berakhir dengan cahaya kebenaran yang menyinari kehidupan mereka. Fitnah yang hampir menghancurkan nama baik mereka kini justru menjadi bukti nyata bahwa kesabaran dan keberanian adalah perisai paling kuat. Dari pasar yang sederhana, lahir sebuah pelajaran besar yang akan selalu diingat oleh setiap orang yang menyaksikannya. Andi dan Mbah Sarni bukan hanya sekadar penjual pisang, mereka adalah simbol keteguhan hati. Mereka menunjukkan bahwa orang kecil sekalipun, dengan kejujuran dan kesabaran, mampu mengalahkan tipu daya dan kebohongan. Kisah ini mengajarkan kita semua bahwa jangan pernah menyerah ketika kebenaran diuji, karena Tuhan selalu punya cara indah untuk menyingkap kebohongan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, jangan mudah menuduh tanpa bukti, jangan menebar kebencian hanya karena iri hati, dan jangan pernah takut untuk membela kebenaran. Karena sesungguhnya, kejujuran adalah harta yang tak ternilai, dan fitnah akan selalu kalah oleh cahaya kebenaran. Untuk para penonton yang setia menyaksikan cerita ini di channel YouTube saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dukungan kalian adalah semangat bagi saya untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup. Semoga apa yang tersampaikan melalui cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan doa, Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu sabar menghadapi cobaan, jauhkanlah kami dari sifat iri dan dengki, serta kuatkanlah kami untuk selalu berada di jalan kebenaran.
Limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah bagi kami, dan bimbinglah langkah-langkah kami menuju kebaikan.